Shalom Jemaat Tuhan, kita akan membahas dalam PIK ini satu topik yang seringkali diperdebatkan dalam sebagian kelompok Kristen, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, bimbing kami setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan, kami dibimbing oleh Roh kebenaran dan hikmat yang dari Tuhan. Pimpinlah PIK ini jadi berkat bagi setiap kami yang menontonnya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baptisan Roh Kudus. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus 12 ayat 13 dalam terjemahan sehari-hari. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, termasuk orang Indonesia, hamba-hamba maupun orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh Kudus, oleh Roh yang sama itu, supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Jadikan satu pada tubuh Kristus. Kita semua juga mengalami Roh yang satu itu sepenuhnya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 terjemahan sehari-hari. Ya. Baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus di dalam menjadikan setiap orang percaya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Saya ulangi lagi, ini definisi daripada Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus di dalam menjadikan setiap orang percaya menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Roh Kudus berkarya untuk menjadikan mereka sebagai umat yang kudus, yang khusus bagi Allah. Yang kudus berarti hagios, yaitu yang khusus bagi Allah. Nah, 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus. Kita bisa taat kepada Yesus Kristus itu karena kita sudah mendapatkan pengudusan oleh Roh Kudus, ya, dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, istilah baptisan Roh Kudus itu hanya disebutkan 7 kali dalam Perjanjian Baru. 7 kali dalam Perjanjian Baru. Ya, istilah baptisan Roh Kudus. 5 kali daripadanya itu berkaitan dengan janji akan adanya pembaptisan Roh Kudus. Janji. 5 kali dari 7 kali itu tentang janji. Nah, dari 5 kali itu 4 kalinya disebutkan oleh Yohanes Pembaptis. 4 kalinya. Yaitu Matius 3, Markus 1, Lukas 3, dan Yohanes 1. Dan 1 kalinya dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dalam Kisah Rasul 1 itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Jadi semua itu 5 kali. Nah, 2 kalinya lagi gimana? Lalu 2 kalinya lagi di mana? Nah, kali yang ke-6 disebutkan berkaitan dengan mengenang kejadian dan pengalaman yang telah lalu. Mengenang. yakni hari Pentakosta. Lihat Kisah Rasul 11. Itu kali yang ke-6. Mengenang kejadian pengalaman yang telah lalu. Ya. Kemudian terakhir kali yang ke-7 berbicara tentang skop yang lebih luas yang telah terjadi bagi semua orang yang percaya. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Itu kali yang ke-7. Ya. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu. Supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu,
Kita semua juga mengalami roh yang satu itu sepenuhnya. Oke. Nah, baptisan Roh Kudus bukanlah second blessing, bukanlah berkat kedua. Bukanlah berkat kedua dari Allah kepada mereka yang telah menerima Yesus. Ada sebagian orang mempunyai pandangan gitu. Berkat pertama, keselamatan. Berkat kedua, baptisan Roh Kudus. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, baptisan Roh Kudus bukanlah berkat kedua dari Allah kepada mereka yang telah menerima Yesus. Ya. Tetapi baptisan Roh Kudus terjadi bersamaan pada waktu seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, bersamaan. Ya, saya ulangi lagi. Tetapi baptisan Roh Kudus terjadi bersamaan pada waktu seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Pada saat itulah orang tersebut disatukan ke dalam tubuh Kristus yang yang universal itu. Disatukan ke dalam tubuh Kristus dan dikuduskan, yakni hidup mereka dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Jawabannya Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaan kedua, dengan apakah ia membaptis? Jawabannya dengan Roh Kudus. Siapa yang dibaptis dengan Roh Kudus? Jawabannya semua umat Tuhan yang percaya Yesus, semua umat Tuhan dari segala zaman, ya, dari universal secara universal. Ya. Siapa yang dibaptis Roh Kudus? Dengan Roh Kudus ya semua umat Tuhan. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah tujuannya? Agar semua umatnya dijadikan satu ke dalam tubuh Kristus, itu tujuannya. Agar semua umatnya dijadikan satu ke dalam tubuh Kristus. Nah, sebagian orang berusaha membedakan antara dibaptis dengan Roh Kudus dan dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka membedakan itu. Dibaptis dengan atau with Holy Spirit itu berbeda dengan dibaptis dalam atau in Holy Spirit. Ya. Mereka berusaha membedakan kedua hal itu, dengan dan in, dalam. Namun dalam bahasa Yunaninya kata itu, baik itu maknanya dengan atau dalam, itu katanya, kata dalam bahasa Yunani sama, yeni en. Itu bahasa Yunani en. Yang bisa berarti dalam atau dengan. Itu memang artinya dua. Bisa berarti dalam atau dengan. Lihat Matius 3, Lukas 3, Kisah Rasul 1. Jadi sebenarnya kedua terjemahan itu tidak ada perbedaannya. Nggak ada perbedaannya. Oke, selanjutnya. Nah, baptisan Roh Kudus bagi gerejanya secara universal dan bagi gereja segala zaman sudah terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Kisah Rasul 2. Sudah terjadi. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus bagi gereja Tuhan secara universal dan bagi gereja segala zaman sudah terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Lihat Kisah Rasul 2. Namun secara pengalaman pribadi, ya harus dibedakan secara universal 2000 tahun yang lalu. Tetapi secara pengalaman pribadi, baptisan Roh Kudus barulah dialami pada waktu seseorang terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadinya.
Ya, jadi harus dibedakan secara universal dan secara pengalaman pribadi. Ya. Oke. Hal ini bisa kita bandingkan dengan pertanyaan, kapankah terjadinya penebusan orang berdosa? Kapan? Kapan terjadinya penebusan orang berdosa? Jawabannya, pada waktu Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mati di salib 2000 tahun yang lalu, itulah terjadi penebusan umatnya dari dosa secara universal. Ya. Namun secara pengalaman pribadi, penebusan itu barulah dialami pada saat seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu ya perbandingannya ya. Oke. Jadi kita yang hidup pada abad 21 ini dijadikan satu dengan peristiwa penyaliban Yesus dan peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dijadikan satu. Oke. Nah, baptisan Roh Kudus berkaitan dengan status. Status kita di hadapan Tuhan. Bukan keadaan subjektif kita, bukan. Baptisan Roh Kudus berkaitan dengan status kita di hadapan Tuhan, bukan keadaan subjektif kita pada masa kini. Status. Oke. Mari kita bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5 berikut ini. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Ya. Oke. Aku mau, kata Paulus, agar kamu mengetahui, saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, ini perbandingan antara status dengan keadaan subjektif yang kita perlu bedakan kedua hal itu. Ya. Oke. Nah, dalam ayat di atas yang kita baca tadi disebutkan kata semua sebanyak 5 kali. Namun sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Yaitu. Ya. Dengan kata lain, mereka semua adalah bagian dari umat Allah. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka semua jadi orang yang hidup berkenan kepada Allah. Itu penting. Harus dibedakan. Saya ulangi yang biru ini ya. Dengan kata lain, mereka semua adalah bagian dari umat Allah. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka semua jadi orang yang hidup berkenan kepada Allah. Dengan arti yang sama, semua orang yang percaya Yesus ya, telah dibaptis dengan Roh Kudus. Telah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka semua hidup berkenan kepada Allah. Ini penting. Ya. Kalau mereka tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, ya nggak berkenan pada Allah. Ya. Oke. Jadi tidak semua hidup orang percaya dipenuhi. Nah ini dipenuhi atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak semua hidup orang percaya dipenuhi atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Walaupun mereka sudah
pernah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, dijadikan satu dalam tubuh Kristus. Ya. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 13 Paulus berkata, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Telah dibaptis. Kita semua. Itu dalam 1 Korintus. Ya, kita semua. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bagian ini jelas menyatakan bahwa baptisan roh adalah suatu perbuatan yang telah terjadi satu kali dan untuk selamanya. Terjadi satu kali dan untuk selamanya. Ya, itu dalam bahasa aslinya. Tensesnya itu. Nah, baptisan roh adalah suatu tindakan umum dari roh Allah. Dan menyangkut semua orang percaya. Tindakan umum dari roh Allah dan menyangkut semua orang yang percaya pada Yesus. Amatilah kepada siapa Rasul Paulus menuliskan suratnya. Paulus bukan menunjukkan ayat tersebut kepada jemaat Tesalonika yang setia. Bukan. Bukan kepada jemaat Filipi yang murah hati. Bukan. Atau bukan kepada jemaat Efesus yang rohani. Bukan juga. Tetapi kepada jemaat Korintus yang dalam tanda kutip duniawi. Ya, lihat 1 Korintus 3 ayat 1. Oke. Tidak ada perintah dalam Alkitab agar umatnya mencari baptisan Roh Kudus. Ini penting. Tidak ada perintah dalam Alkitab agar umatnya mencari baptisan Roh Kudus. Nggak ada perintah. Nggak ada ayat yang mengatakan hendaklah kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Nggak ada. Mengapa demikian? Karena baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari lagi. Nggak perlu cari lagi. Itu sudah terjadi pada saat seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itu sudah terjadi. Jadi nggak usah dicari lagi. Pengalaman pribadinya ketika terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, yang ada ialah perintah agar dipenuhi Roh Kudus. Nah itu. Ya, bukan baptisan Roh Kudus, tapi agar umatnya selalu dipenuhi Roh Kudus, selalu. Ya, lihat Efesus 5 ayat 18. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, gitu ya. Maksudnya demikian. Oke. Sekarang apakah persamaan antara Golgota dengan Pentakosta? Apa persamaannya? Golgota dengan Pentakosta apa? Pada saat Yesus mati di salib, ia telah memikul segala dosa umatnya. Lihat Yesaya 53, Roma 8, ayat 3. Kristus hanya mati satu kali untuk selamanya. Hanya mati satu kali untuk selamanya. Nggak perlu diulangi lagi. Ia mati untuk seluruh anggota tubuhnya yang masih belum lahir ataupun belum dilahirkan kembali. Ya. Sekarang sudah lahir secara fisik tapi belum dilahirkan kembali. Ya ini, Kristus hanya mati satu kali untuk selamanya. Ya. Demikian pula dengan Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Peristiwa ini mengikut sertakan bukan hanya umat Tuhan yang berada pada saat itu, pada saat 2000 tahun yang lalu itu. Bukan hanya umat Tuhan yang hidup 2000 tahun yang lalu, itu yang diikut sertakan, bukan hanya itu. Tetapi juga umat Tuhan yang akan lahir ke dunia pada abad-abad berikutnya, termasuk abad 21 ini. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah membaptis seluruh umatnya
ke dalam tubuhnya sendiri dengan Roh Kudus. Saya ulangi yang huruf hitam ini. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Kisah Rasul 2 itu, Tuhan Yesus sudah membaptis seluruh umatnya ke dalam tubuhnya sendiri dengan Roh Kudus. Ini penting. Ya. Oke. Nah, berikut pertanyaannya. Kapankah Yesus menebus umatnya? Kapan Yesus menebus umatnya? Pada saat ia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kapankah umatnya secara pribadi mengalami penebusan itu? Secara pribadi. Pada saat satu persatu dari mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Itu. Pengalamannya ya pada saat orang itu yang termasuk umat Tuhan itu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Padahal penebusannya secara universal terjadi 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mati di atas salib. Ya. Demikian pula dengan baptisan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah membaptis seluruh umatnya dengan Roh Kudus. Dan dijadikan satu ke dalam tubuhnya. Lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Sudah. Seluruhnya tuh. Ya. Kemudian secara pribadi, pengalaman pribadi, mengalami baptisan Roh Kudus itu pada saat satu persatu dari mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu. yakni mereka disatukan ke dalam tubuh Kristus. Ya, disatukan ke dalam tubuh Kristus. Secara pengalaman pribadi. Ya. Oke. Baik, lanjut ya. Mari kita pelajari beberapa peristiwa khusus ini. Sebelum kenaikan ke surga, Tuhan pernah memberi perintah, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayat di atas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berbicara dari segi urutan geografis. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan Yesus berbicara dari segi urutan geografis. Ya. Namun dalam kenyataannya, realitanya, dengan seizin Tuhan, urutan tersebut disesuaikan dengan urutan prioritas, bukan geografis tapi prioritas. Setelah penduduk Yerusalem diinjili, baru kemudian Samaria, Kisah Rasul 8. Yerusalem, Samaria dulu. Mengapa demikian? Pada masa itu terjadi permusuhan dan kebencian di antara bangsa Yahudi dan Samaria, yang adalah hasil perkawinan campur antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi. Terjadi beberapa abad pada sebelum Masehi itu ya. Jadi akibatnya perkawinan campur antara bangsa Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi, lahirlah satu generasi namanya generasi Samaria. Disebutnya gitu ya. Nah, terjadi permusuhan berabad-abad dengan orang Yahudi asli waktu itu ya. Oleh penginjilan Filipus, ya, banyak orang Samaria bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Namun ada bahaya terbentuknya suatu jemaat Samaria yang terpisah dari jemaat Yahudi di Yerusalem. Ya, karena permusuhannya sudah berabad-abad antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Dan ketika sebagian orang Samaria bertobat oleh penginjilan Filipus, maka ada kemungkinan sekali
akan terjadi jemaat Samaria yang terpisah dengan jemaat Yahudi di Yerusalem. Ya. Maka untuk menghindari kemungkinan yang buruk tersebut, maka Allah dengan kemahakuasaan dan kemahatauannya melakukan cara yang luar biasa, seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul yang kita baca. Oleh kehendaknya, Roh Kudus belum diberikan kepada para petobat baru Samaria. Roh Kudus belum diberikan oleh kehendaknya. Sampai Rasul Petrus dan Yohanes yang disebut soko guru jemaat mula-mula itu datang dan menumpangkan tangan ke atas jemaat Samaria. Kisah Rasul 8. Jadi mereka walaupun sudah terima Yesus, percaya Yesus, tapi oleh segala otoritas Tuhan dan kehendak Tuhan yang Maha Tahu, pada saat itu jemaat Samaria yang sudah percaya Yesus sengaja belum diberikan Roh Kudus. Tunggu sampai kedatangan Petrus Yohanes sebagai soko guru jemaat mula-mula datang untuk tumpang tangan kepada mereka. Ya. Ini adalah cara Allah untuk menunjukkan kepada orang Kristen Yahudi maupun orang Samaria bahwa sekarang mereka sama-sama menjadi satu tubuh. Sama-sama menjadi satu tubuh. Yakni tubuh Kristus. Nggak ada lagi perbedaan. Mereka sama-sama menerima karunia Roh Kudus itu. Ya, sama-sama. Tidak ada lagi perbedaan. Ya, dengan datangnya Rasul Petrus dan Yohanes, para petobat baru Samaria itu disadarkan bahwa mereka memerlukan jemaat induk di Yerusalem. Ya, nggak ada lagi permusuhan. Sebaliknya, para pemimpin gereja di Yerusalem yang merasa ragu-ragu sebelumnya terpaksa mengakui kenyataan pertobatan orang-orang Samaria tersebut kepada Yesus. Ya, mereka harus akui dan mereka harus menerima orang Samaria yang bertobat kepada Yesus. Ya. Kejadian itu, Kisah Rasul 8 itu, adalah peristiwa khusus yang harus dikaitkan dengan konteks waktu itu. Itu ditulisnya dalam Kisah Rasul. Sehingga kalau kita baca kejadian dalam Kisah Rasul itu, kita harus mengerti konteksnya. Ya. Saya ulangi yang hijau ini. Kejadian itu adalah peristiwa khusus yang harus dikaitkan dengan konteks waktu itu. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai standar yang berlaku untuk gereja-gereja di tempat lain, yang nggak bisa. Ada sebagian pengkhotbah nggak ngerti, dia pikir dia kutip Kisah Rasul 8 itu, dia khotbahkan kepada gereja-gereja sekarang ini. Kalian jadi Kristen, oke. Tapi apakah kalian sudah terima Roh Kudus? Belum tentu. Lihat Kisah Rasul 8. Itu konteksnya harus diingat. Konteks orang Samaria waktu itu 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya ulangi yang hijau ini. Kejadian itu adalah peristiwa khusus yang harus dikaitkan dengan konteks waktu itu. Sehingga nggak dapat dijadikan sebagai standar yang berlaku untuk gereja-gereja di tempat lainnya. Dan pada abad ini nggak bisa. Jadi dalam Kisah Rasul 8 juga tidak disebutkan bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat Samaria, mereka berbahasa lidah, nggak disebutkan gitu. Ya, Kisah Rasul 8 juga tidak disebutkan bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat Samaria, mereka berbahasa lidah. Lihat ayat 17 Kisah Rasul 8. Ya, dikatakan apa? Kemudian keduanya, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Apakah ada fenomena bahasa lidah? Tidak disebutkan di situ. Ya. Oke.
Bagaimana dengan peristiwa dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48? Dikatakan Cornelius adalah orang non-Yahudi yang tinggal di Kaisarea. Ini Kaisarea sudah terhitung dalam kata menjadi saksi di seluruh Yudea. Karena letaknya di Yudea. Ya, coba lihat peta ini. Nah ini. Ini Kaisarea. Yang ada tanda panah merah itu ya. Lihat Yerusalem, di atasnya Yudea, Lida, Samaria, naik lagi Kaisarea. Dekat dengan Galilea. Atau di daerah Galilea. Oke. Jadi Cornelius tinggal di situ. Di Kaisarea. Jadi sudah terhitung dalam kata menjadi saksiku di seluruh Yudea. Pertobatan Cornelius dan keluarganya menunjukkan kasih Allah meluas sampai kepada orang-orang non-Yahudi juga. Karena Cornelius dan keluarganya kan bukan orang Yahudi. Manifestasi Roh Kudus diberikan mirip dengan yang terjadi pada jemaat Yerusalem. Rasul 2 itu. Yani mereka juga berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 11. Mirip. Oke. Nah, jika pada waktu orang-orang Samaria bertobat terdapat kemungkinan bahaya bahwa mereka akan menjadi jemaat yang terpisah dari gereja di Yerusalem, itu pada orang Samaria ya. Maka pada saat keluarga Cornelius bertobat, non-Yahudi ya, terdapat bahaya yang lebih besar. Apa bahayanya? yakni pertobatan mereka tidak diakui secara sah oleh jemaat Kristen Yahudi. Karena waktu itu orang Yahudi kan begitu bangga dengan keyahudiannya dan mereka menyebut diri sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa lain bukan pilihan Allah. Bahkan bagi orang Yahudi tentu melihat bangsa lain sebagai kayu bakarnya neraka gitu ya. Nah, ketika Cornelius dan keluarganya percaya Yesus, ya, karena orang-orang Kristen di Yerusalem kebanyakan orang Yahudi, sehingga ada kemungkinan bahwa Cornelius dan keluarganya dianggap sebagai orang Kristen ranking kedua gitu ya. Bisa saja karena fanatismenya Yahudi itu. Ya. Sehingga oleh pengaturan Allah yang maha bijak, manifestasi yang sama terjadi di Kisah Rasul 2 terulang lagi di Kaisarea. Manifestasi sama. Dengan demikian orang-orang Kristen Yahudi dapat menerima pertobatan Cornelius dan keluarganya yang non-Yahudi itu, juga dapat menerima keputusan Rasul Petrus untuk membaptis mereka. Ya, kalau Allah sendiri sudah menerima mereka, menerima Cornelius dan keluarganya, kenapa orang Kristen tidak menerima? Ya, nggak boleh, harus menerima seperti Allah menerima. Ya. Nah, biarlah apa yang kita sudah pelajari itu jadi berkat bagi kita semua dan membimbing kita, memberikan kita pemahaman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, apa yang hamba sampaikan masih punya banyak keterbatasan. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing kami semua yang mendengar dan kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.